jamaah sekalian, kita disebut al-insan. Al-insan, manusia. Manusia punya jasad, punya ruh. Manusia punya jisim, punya ruh. Atau zahir dan batin. Kemudian juga manusia ada lisan dan ada hati. Sehingga ulama mengatakan al-insanu satron. Manusia satroni nisbani, dua bagian. Setengah-setengah. Al-insanu satron. Lisanun wa qalbun. Lisan dan hati. Atau dengan kata lain, lisanun wa jinan. Ya. Lisanun wa jinan. Setelah yang dua itu dilengkapi dengan al-jawarih yang biasa disebut al-a'dha, anggota. Al-jawarih yang disebut dengan al-a'dha'us sab'ah, anggota yang 7. Mana anggota yang 7? Al-ainu, mata. Wal-uzunu, telinga. Wal-lisanu, lisan. Wal-batnu, perut. Wal-farju, wal yadu war rijlu. Jadi kita disusun, baru kita jadi manusia ini disusun dengan yang tadi. Kemudian yang paling atau yang menjadi pimpinannya di situ yang 2. Pimpinan tertingginya namanya qalbun. Kemudian pendampingnya adalah lisanun. Sehingga di dalam syair disebutkan lisanul fata nisbun wa nisbun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Lisanul fata nisbun wa nisbun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Lisannya seorang, di sini disebut al-fata, lisannya seorang pemuda atau siapa saja dari manusia, itu sudah dihitung setengah dari dia. Kemudian setengahnya yang lain yaitu fuaduhu, hatinya. Lisanul fata nisbun wa nisbun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi waddam.
Nah, setelah itu tidak ada yang lain, tinggal bentuk daging dan darah. Sehingga dikatakan juga oleh ulama bahwa ukuran kita menjadi manusia ini tidak cukup dengan jisim kita, rongga kita, baru kita dinamakan manusia yang sempurna adalah dengan ruh yang ada. Inhat ila ruh wastakmil fadailaha fa anta birruh la bil jismi insan fa anta birruhi la bil jismi insan ya khadimal jismi tam tasqa li khidmatihi. Wahai manusia yang selalu melayani zahirnya, selalu mengoles zahirnya, selalu memperhatikan zahirnya, jisimnya. Kam tasqa li khidmatihi, sudah banyak kau menghabiskan, kau rugi karena dia, karena melayaninya. Atatlubur ribha billazi fihi khusranu, apakah Anda mencari keberuntungan pada yang sesuatu yang ada padanya kerugian? Inhat ila ruh, maka mari bergegas, bergerak untuk ruh ini, untuk ruh kita. Wastakmil fadailaha, dan sempurnakanlah kelebihannya, sebab fa anta birruh la bil jismi insan, sesungguhnya engkau dengan ruhmu, bukan sekedar dengan jasadmu, kamu menjadi manusia. Maka alhamdulillah jamaah sekalian, kita selalu memperhatikan jiwa kita, ruh kita, dengan mengisinya dengan berbagai macam amal soleh, ya, dengan kita mengaji, dengan kita membaca Al-Quran, bersalawat, berzikir, berdoa. Alhamdulillah. Hadir rahimakumullah. Hati sudah kita kenal, ya, dia adalah pimpinan semuanya. Ra'isul jawarih, wa amiruha. Al-qalbu ra'isul jawarih wa amiruha. Hati adalah rajanya jawarih, pimpinan jawarih. Wa alaihi yaduru salahuha wa fasaduha. Jawarih kita ini semuanya, ya, tergantung baik dan rusaknya pimpinan. Oleh karena itu berbesar kita al-maghfurlah. Dulu kita ingat selalu beliau mengatakan an-nas ala dini mulukihim,
An-nas ala dini mulukihim. Manusia, masyarakat ala dini mulukihim. Mengikuti ya yang memimpin dia. Yang alhamdulillah Nahdlatul Watan yang dipimpin oleh Umona selama 21 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna pada Muktamar 14. Insyaallah beliau akan membawa kita semua belum menjadi nahoda kapal yang besar ini untuk menyelamatkan kita. Ya, untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu bagi kita semua ya kita selalu berpegang dengan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami setia. Terutama di masa saat-saat sekarang ini sangat perlu kita ingat ya sumpah dan baiat kita. Ya. Ala sam'i wa ta'ah, kan? Ala sam'i wa ta'ah. Sebentar lagi akan dibaiat ya pengurus daerah dan mengikrarkan di hadapan beliau kalimat bay'anakum ala sam'i wa ta'ah wa ala ma fi hadhihi as-sahifah sahifatil bai'ati wal iqrar. Kemudian kita didoakan ya, kita didoakan ayyadakumullah ala tamfizi bai'atikum. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, lisan. Lisan adalah nikmat, termasuk nikmat yang sangat besar. Dan banyak kebaikan padanya, pada lisan kita ini. Banyak manfaat. Banyak kebaikannya, banyak manfaatnya. Tentunya bagi orang-orang yang memeliharanya dan menggunakannya pada yang semestinya. Ya. Juga banyak kejelekannya, banyak jahatnya, namanya lisan. Besar mudaratnya bagi orang yang tidak memeliharanya atau menggunakannya pada sesuatu yang tidak baik. Nah, itu kata ulama, matan fihi khairun kasirun wa naf'un kasirun liman hafazah wa fihi syarrun kabirun wa dararun azimun liman adha'ahu. Maka lisan kita ini dijadikan oleh Allah SWT untuk kita menjadi alat untuk memperbanyak menyebut Allah, untuk digunakan membaca Al-Quran, untuk digunakan menyampaikan pengajian dan dakwah, mengajak orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu tempatnya kita gunakan lisan kita nikmat ini, maka termasuklah kita menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau disibukkan
lisan ini ya pada hal-hal yang tidak baik, berbohong, ghibah, namimah, membicarakan orang yang tidak, memfitnah dan sebagainya, maka itulah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini punya bahaya juga, ya. Punya manfaat dan punya bahaya. Dalam hadis Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, rahimallahu mra'an qala khairan faghanima aw sakata an syarrin fasalima. Allah SWT dan dia diam daripada ucapan-ucapan yang tidak baik sehingga dia selamat. Akan tapi lisan kita ini tidak boleh diam juga seperti tadi itu pada hal-hal yang bermanfaat. Kalau pada hal-hal yang tidak bermanfaat dia harus diam. Sebab apa? Dalam hadis mengatakan kebanyakan orang terjerumus dalam api neraka gara-gara ya hasaid lisan mereka. Hal yakubbun nas bin nar ala wujuhim aw ala manakhirim illa hasaidu alsinatihim. Kemudian di dalam hadis disebutkan juga kullu kalam ibni Adam alaih la lahu illa zikrullah aw amran bima'rufin aw nahyan an munkarin. Semua ucapan anak Adam alaih bisa menjadi beban atasnya, la lahu illa zikrullah aw amran bima'rufin aw nahyan an munkarin, kecuali dia digunakan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kepada Allah, kalam yang berzikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, itulah lahu. Ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Hadir rahimakumullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya lisan kita juga, anggota badan kita ini kita jaga betul, ya. Kita jaga betul, jangan sampai tangan atau lisan berbohong, ya. Sebab banyak orang sekarang tangannya digunakan menulis sesuatu yang belum jelas, sumbernya belum jelas apa benarnya, lisannya juga dipakai memfitnah. Nah, itu yang berbahaya. Sehingga ulama di dalam kitab Nasahihul Ibad oleh Syekh Nawawi Banten, ya, pada sarah beliau menyerahkan Nasahihul Ibad al-isti'dad liyaumil ma'ad. Di situ disebut kalam
Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya singkat saja. Okay. Manusia dibagi 4. Ya. Manusia dibagi 4. Rajulun la lisan lahu wala qalb. Orang yang tidak berlisan. Orang yang tidak berhati. Orang yang tidak punya lisan. Orang yang tidak punya hati. Apa artinya? Lisannya tidak digunakan membaca kalimat-kalimat yang baik, yang diridai oleh Allah. Hatinya juga tidak pernah diisi dengan pahala. Maka orang yang ini disebut orang durhaka, orang gobi. Fahzar antakuna minhum wala takum fihim fa innahum ahlul azab. Hati-hatilah, jangan sampai engkau seperti mereka. Ya. Jangan dekat juga dan orang-orang seperti itu karena dia ahlul azab, kata beliau. Yang kedua, rajulun la lisan lah wala qalb. Yang kedua, rajulun lahu lisan bila qalbin. Orang yang punya lisan, berlisan tetapi tidak berhati atau tidak punya hati. Sehingga dia berbicara manis lisannya, berbicara dengan hikmah, ilmu, dan kata-kata mutiara dikeluarkan kadang-kadang. Tetapi mengamalkannya, dia tidak mengamalkannya. Allah. Dia tidak, dia mengajak orang beriman dan beramal soleh serta takwa kepada Allah, sementara dia sendiri menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini juga kita disuruh berhati-hati. Kita disuruh ya menjauhkan diri daripadanya supaya jangan terpikat dengan manis lisannya. Ya. Di alla yahtifat bilazizi lisanih fatahriqa nara ma'asih fatuharriq maka nara ma'asih wa yaqtuluka natna qalbihi. Selanjutnya, rajulun lahu qalbun bila lisan. Orang yang memiliki hati tapi tidak memiliki lisan. Artinya lisannya memang dia kurang bicara dan sebagainya, tapi hatinya bagus. Ya. Orang mukmin yasturuhullahu ta'ala an khalqih wa basari an uyubi nafsi wa basarahu bi uyubi nafsi wa nawwara qalbahu wa arrafahu gawa'i mukhalin nas wa sumil kalam fa hadza rajulun waliyullah mahfuzun fi satrillah fal khairu kullal khair indahu. Maka orang seperti ini kita disuruh mendekatinya dan cinta kepadanya. Kemudian yang keempat, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmihi wa huwa 'alimun billah wa ayatihi istawda'allahu qalbahu ghara'iba ilmihi wa sara sadrahu liqabul ulum fahzar an tukhalifahu wa tujanihu wa tatruka ruju' ila nasihatihi. Itu ulama yang belajar dan mengajar dan mengamalkan ilmunya dan alim billah, ya,
di para ulama-ulama, di syekhuna guru besar kita yang selalu mendidik, mengajar siang malam dulu di masa hayat beliau. Maka kita sebagai murid tidak pernah melupa menyebut beliau setiap saat, ya. Membacakan beliau Fatihah setiap saat. Demikian juga para ulama-ulama yang lain. Itu orang yang mengajar, belajar dan mengajar serta mengamalkan ilmunya. Dia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah dan Allah melapangkan dadanya untuk melapangkan dadanya, ya, liqabulil ulum, untuk menerima ilmu, untuk menyebarkan ilmu. Karena itulah kita harus kembali kepada nasihatnya, ya, kembali kepada pesan-pesannya dan wasiatnya. Hadirahumullah, itulah yang bisa disampaikan di muqaddimah ini. Mohon maaf, ya, atas kurang siapnya kita mungkin, ya, pada saat ini. Mana yang dekat, mana yang ada kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon doa dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiqu wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.